Yo, welcome back guys di channel review Just Lakman yang kembali lagi. Kita akan mereview HP ya. Yaitu HP yang termasuk baru di Indonesia karena munculnya atau rilisnya di Indonesia itu bulan Januari kemarin tahun 2002 ya. Yaitu Vivo V23 Pro yang versi Pro, versi paling bagusnya. Bagaimana spesifikasi lengkap dari HP ini? Apakah HP ini masih worth it untuk dibeli meskipun termasuk baru lah ya? Apakah masih worth it dibeli atau cocok ya dengan bagian berapa kali dari kalian? Mari kita bahas langsung secara detailnya. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah, silahkan diklik ya. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya ya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai video reviewnya. Vivo V23 Pro ya, ini termasuk baru di Indonesia yaitu rilisnya Januari ya 2022. Untuk networknya sendiri sudah pasti tahun ini 2022 pasti pakai 5G. Apalagi HP ini termasuk di area mid range ya, area tengah dengan rentang harga yang 5,9 juta atau 6 juta untuk versi yang paling ringannya atau varian yang paling murah itu 5,9 juta, yang varian paling mahalnya bisa lebih dari itu. Mari kita langsung terjun ke detailnya, yaitu ke bodinya. Yang pertama yaitu tingginya 16 cm, lebarnya 7,5 cm dengan ketebalannya cuma 0,74 cm ya. Cukup slim lah, termasuk daripada HP di luar sana yang masih 8 cm, 0,8 cm atau 8 mili ya, ini termasuk slim. Biasanya ini bobotnya lebih ringan dari biasanya dengan ukuran yang lebih slim. Ya kan? Beratnya cuma 171 gram, HP ini bisa memaintain berat seperti itu karena itu tadi bodinya termasuk slim dibandingkan HP-HP lainnya. Tapi karena beratnya yang 171 gram ini, kemungkinan baterainya juga terpengaruh ini karena baterai merupakan komponen yang biasanya paling berat. Bodinya glass front yaitu Shot Sensation Alpha. Buat kalian yang belum tahu, Shot Sensation Alpha itu setara dengan Gorilla Glass 5 ya, tengah-tengahnya Gorilla Glass 5 dan 6. Jadi seperti itu durability-nya. Tapi sepertinya untuk yang versi Sensation Alpha ini paling kuat daripada yang versi biasanya ya. Jadi kemungkinan setara dengan Gorilla Glass 6. Termasuk sangat kuat ya untuk pelindung HP. Dengan glass back yaitu ya kaca bagian belakang juga jadi mirror. Untuk frame-nya kita tidak diberitahu ini apakah plastik atau metal. Kemungkinan plastik karena ya itu tadi beratnya yang sudah sangat ringan, ini kemungkinan plastik ya. Dengan SIM ya dual SIM nano dual standby. Jadi dua SIM tidak hybrid dengan display yang tipenya AMOLED, meskipun belum super AMOLED kayak HP-HP Samsung yang ya hampir semua HP Samsung sekarang sudah pakai super AMOLED, ini pakai AMOLED. Displaynya ya bukan drawback lah istilahnya, masih rentang segitulah dengan harga yang juga 5,9 juta 6 juta, itu AMOLED sudah cukup bagus. Dengan frame rate-nya yang lumayan agak drawback ya, 90 Hz di era HP yang 120 Hz ya, untuk rentang harga segitu ya, itu salah satu drawback-nya. Refresh rate-nya cukup rendah dibandingkan banyak HP dengan harga yang segitu dengan refresh rate yang lebih tinggi. Size-nya juga 6,56 atau dibulatkan 6,6 inci dengan resolusi 1080 kali 2376 yang agak aneh atau tidak ortodok ya. Biasanya kan 1080 kali 2400, ini 2376, meskipun mendekati ini ya itu tadi sedikit tidak ortodok. Dengan proteksi yang tadi ya, Shot Sensation Edge Glass setara dengan Gorilla Glass 6 lah istilahnya, hampir ke 6. Dengan OS-nya sudah memakai Android 12, sudah paling tinggi sekarang pastinya. Dengan chipset CPU Dimensity 1206 nanometer. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, Dimensity 1200 itu hampir setara dengan Snapdragon 888. Peringkat kedua dari yang tertinggi ya. Jadi itu performanya. Bisa kalian ya cek di Google bagaimana performanya untuk gaming, untuk ya kamera seperti itu, bisa kalian cek di Google. Tapi sepengetahuan saya sendiri, untuk Dimensity 1200 ini sudah support ray tracing untuk di mobile game ya. Itu fitur tambahannya. Dengan konfigurasi CPU 1 kali 3 GHz, 3 kali 2,6, 4 kali 2 GHz ya. Dengan GPU Malik G77 sudah terintegrasi yaitu dengan chipsetnya tadi. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi mungkin kalian ingin telusur lebih lanjut bisa dicek di Google.
Namun HP ini tidak support ya SD card, jadi tidak bisa meningkatkan penyimpanan menggunakan SD card karena tidak ada slotnya ini. Lalu internalnya variannya ada 8128 dan juga 1256, 256. Yang paling murah yaitu 5,9 juta tadi. Ya ini 8128 untuk yang 12256 kemungkinan masih 78 jutaan lah, 678 jutaan. Seperti itu harganya. Dengan main kamera, triple kamera ya, 108 megapiksel sudah sangat tinggi untuk HP rentang segitu ya. Dengan dua kamera lainnya 8 megapiksel dan 2 megapiksel, jadi ya itu megapikselnya ditaruh di satu tempat yang lainnya nggak kebagian akhirnya. Ya, meskipun megapiksel tidak terlalu pengaruh dengan hasil output jepretan kamera ya, termasuk fitur tambahan juga ya. Fiturnya Dual LED Flash, HDR panorama standar dengan video outputnya 4K 30 fps dan 1080 30 fps. Mungkin lebih banyak varian video outputnya daripada ini, tapi ini yang ditulis jadi oke lah. Dengan selfie kamera sudah dual kamera, selfie kameranya 50 megapiksel dan 8 megapiksel dengan fiturnya sendiri ya untuk meningkatkan hasil dari selfie itu sendiri untuk ya bagi kalian yang mau suka selfie. Dengan fitur yang cukup standar dual LED dual tone flash HDR, video outputnya cukup tinggi ya 4K 30 fps dan juga 1080 30 fps. Untuk soundnya pasti ada ya speakernya, namun untuk 3,5 mm jacknya tidak ada, jadi ini sangat bergantung terhadap Bluetoothnya. Kalau Bluetoothnya agak masalah ya selesai HP-nya biasanya. Tidak bisa nyambung di device-device lainnya. Untuk standar WiFi ya Bluetooth 5.2 karena tidak ada jacknya tadi, utama di Bluetoothnya. Standar GPN, NFC tidak ada, sayang sekali. Radio juga tidak ada. USB Type-C on the go. Dengan sensor fingerprint, sensor tambahannya fingerprint under display optical di bawah layar, accelerometer standar, zero proximity compass standar, color changing back panel to when export light. Ini seperti ya layar-layar kalau dikasihkan ke cahaya matahari atau cahaya lampu itu diputer-puter itu bisa beda-beda warna ya seperti itu. Dengan baterainya cuma 4.300 mAh di era HP yang minimal lah 4.500 mAh. Jadi ya itu tadi, meskipun fast chargingnya 44 watt, 63% dalam 30 menit ya. Berarti kalau 100% kemungkinan hampir setengah 1 jam ya, 45 menitan lah, 50 menitan. Jadi itu kita ke summary ya, Vivo V23 Pro termasuk HP yang baru beberapa bulan rilis di Indonesia. Kita bisa mendapatkan HP dengan performa yang sangat tinggi dari internalnya, yaitu Dimensity 1200 yang hampir setara dengan Snapdragon 888 yang sudah sangat support dengan gaming seperti itu, grafik, YouTube, sosial media seperti itu sudah sangat ngepro lah istilahnya. Untuk HP ini sudah sangat tinggi, terlalu tinggi, performanya sangat tinggi untuk seperti itu. Dengan display yang sudah cukup bagus lah dengan layar yang sudah AMOLED ya. AMOLED, lalu untuk konfigurasi resolusinya cukup tidak ortodok tapi nggak ngaruh besar-besar lah, dengan kamera yang sudah sangat bagus meskipun terlalu bias ke satu titik yaitu 108 megapiksel, lainnya cuma 8, cuma itu. Dengan varian yang cuma 2 dengan harga rentang 6 juta ya, paling murah 6 juta. Seperti itu kita dapatkan HP yang sudah sangat worth it untuk dibeli ya. Sangat worth it untuk dibeli dengan harga segitu, fitur yang juga banyak, performa yang cukup tinggi, layar yang sudah cukup bagus, serta kameranya. Kurang apa lagi? Tapi ini tetap ada kurangnya, yaitu drawbacknya tadi, baterainya. Cuma 4.300 di era HP yang minimal 4.500. Jadi untuk continuous using atau penggunaan secara kontinu agak kurang serk lah istilahnya, meskipun pengecasannya sudah supercharging ya 44 watt, 63% itu tadi cuma setengah jam, 100% sekitar 50 menit, cukup kenceng lah istilahnya. Tapi itu tadi tetap 4.300 itu agak wah gimana gitu dibandingkan HP-HP lainnya. Tapi karena baterainya yang cukup sedikit tadi, HP ini tidak terasa berat, yang beratnya cuma 171 gram. Jadi kekurangannya nambah di kelebihannya tadi itu yaitu beratnya. Oke. Sekian review HP Vivo V23 Pro jadi Just Like Man ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasi ya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.